好，大家都好吗？teman-teman, selamat sore. Apa kabar? 大家都好吗？大家这个星期过得好吗？过得怎么样？Ya, apa kabarnya teman-teman seminggu ini ya? Oke, 谢谢大家的反应，Thank you ya buat responnya. Ini ada pop up yang sudah jawab ya. Sambil saya share screen dulu. 欢迎大家参加今天的回答问题节目。Welcome juga ke program menjawab untuk hari ini. Sebentar. Sebentar, saya share dulu screen yang biasa untuk tulis-tulis ya. OK，出来了是吧？是的，我做了呀。好的，我们看一下大家的答案。答案itu jawabannya, jadi kita lihat dulu ya jawabannya teman-teman. Oke, kata Ibu Fili ya, Ibu Fili 很好，好的。Pak Yuslan juga, Stephen Lim juga, terus Ibu Nani 好 ya. 好了 itu sudah Ibu ya. Kalau 好 itu baik, tapi kalau 好了 itu artinya sudah. Misalnya 大家，比如说大家学习了吗？Sudah belajar? Oh, sudah belajar ya. 好了 udah. Atau kamu udah selesai semua? 结束了吗？都做好了吗？好了. Ya, seperti itu ya. Jadi sedikit berbeda kalau ditambahin le ya. Oke. 老师好吗？我也很好，谢谢Pak Yuslan ya. Oke, terus 再来是OK ada Ibu Katarina ya. 您好，您好。OK，不客气。好的谢谢大家的反应，Thank you buat responnya。我来回答大家的问题。刚好呢，这个星期班长说没有问题呀，刚好itu pas ya pas。班长 bilang minggu ini tidak ada pertanyaan，但是有些同学给我寄了问题呀，tapi beberapa teman-teman kita sudah kirimkan saya beberapa pertanyaan。好吧，那就先回答同学们的问题。那就先回答. Kalau gitu kita jawab dulu ya pertanyaan dari teman-teman semua. Nanti kalau ada acara bebas mungkin kita bisa jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. 好吗？大家说好吗？ Bagaimana menurut teman-teman? Oke ya? 好，我先开始吧。Saya mulai dulu ya. Sebentar saya buka dulu pertanyaannya dari teman yang sudah kirim ke saya. Ada Xiaoming ya. Sebentar. 他的问题很多，我先念给大家听吧。Saya bacain ya buat teman-teman semua ya. 怎么用这个字想和要？什么时候使用想要？OK. Ya, mereka hampir sama, tapi juga ada perbedaan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu siang. Pertanyaan dia adalah siang sama yao. Terus kita ada siang yao ya. Siang yao. Masih ingat siang artinya apa teman-teman? Yao mungkin masih ingat ya. Siang harusnya iya. Kita sudah belajar beberapa kali ya. Oke. Siang 是什么？想 artinya ingin. Terus hal kedua, maksudnya arti kedua adalah ingin, pengen, mau, harusnya sih sama ya, tapi biasanya siang kita bilang ingin gitu ya, pengen. Selain itu artinya apa teman-teman? 还记得吗？想 artinya kangen atau rindu ya sama aja. Terus satu lagi berpikir, kata kerja ya. Berpikir, 我想想，对吗？比如说，我们下学期 misalnya ya, 下学期 itu semester depan
去旅游好吗？ Pergi traveling oke nggak? Terus teman satu lagi bilang, 好吧，我想想. Ah, 就是这个想, pikir-pikir ya, kata kerja. Nah, kalau dia yao utamanya dia adalah mau ya. Yao bu yao. Ah, itu mungkin teman-teman sudah tahu. Yao yang kedua adalah harus. Misalnya contohnya gini, 你要学汉语. Jadi misalnya saya nasihatin orang, saya bilang, oh, 你要好好学汉语. Di situ yaunya jadi harus. Harus artinya kita kasih saran sekalian kita tegasin bahwa oh misalnya belajar bahasa Mandarin ada benefitnya apa saja, misal contoh gitu ya. 你要好好学习. Misalnya orang tua kan suka pesan ya, kamu harus belajar baik-baik gitu ya. Nah, 你要好好学习就是这个要. Jadi 要 bisa artinya harus. Oke. Tapi kalau mau, nah, 我要回家. Misalnya contoh Ibu Flaviana, 我要回家 berarti saya mau pulang ke rumah gitu ya. Jadi tergantung konteks, itu bisa diartikan tergantung konteks kalimat ya, bisa masuk arti yao atau bisa masuk arti mau atau harus. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah 什么时候 bentar ya, takut saya lupa pertanyaan dia. Kapan harus pakai 想要? Jadi gini, tidak ada keharusan sih sebenarnya ya. Ini bahasa, expression, kita mau nekanin apa. Nah, kalau misalnya siang, tadi kan beberapa konteks ya, ingin. Misal, 我想要当一位汉语老师. Saya pengen menjadi seorang guru bahasa Mandarin. Ingin ya, 我想要. Jadi sebenarnya 想要 ini artinya pengen, mau. Beda nggak sih dengan apa ya mah siang gitu ya. Siang dia punya arti lain sih sebenarnya. Jadi kalau memang teman-teman menginginkan banget, mungkin saya garis bawahi menginginkan sekali gitu ya. Menginginkan banget, teman-teman boleh bilang 我想要，我真的真的很想要去中国 misalnya ya, saya benar-benar pengen banget ke China. Nah, itu ekspresif banget ya, kita bilang 我真的真的真的真的 itu really ya, sungguh-sungguh pengen banget pergi ke China. Misalnya contoh orang ini belum pernah ke China, dia udah belajar bahasa Mandarin berpuluh-puluh tahun ya, terus impian dia adalah pengen ke China, misalnya contoh gitu. Nah, begitu dia bilang, misalnya kita tanya ya, 你有什么愿望? Kamu punya impian apa? Terus dia bilang lah sama kita semua ya, 我真的真的很想要去中国. Kayak gitu ya. Saya pengen banget ya, menginginkan banget, kita bilang 想要. Tapi kalau misalnya yang di atas, 想 sama 要 ya, dia punya ekspresinya itu lebih datar aja ya. Nah, cuman kalau yang kita bilang penegasan, kayak hal-hal yang perlu teman-teman tegasin, biasanya kita pakai yao. Maunya itu lebih, kita bilang lebih apa ya, lebih kekeh gitu. Orang lebih paham bahwa kita mau banget gitu ya, itu yao. Misalnya tadi, 我真的真的要去中国 gitu ya. Saya benar-benar really mau ke China. Boleh juga, tapi biasanya orang bilang 想要 gitu ya, pengen banget. Nah, jadi kalau teman-teman ingat patokan saya kalau teman-teman mau menyatakan sesuatu yang pengen banget, mungkin boleh pakai 想要. Itu ekspresinya lebih dapat ya. Nah, 想 itu kebanyakan inginnya nggak terlalu kekeh kalau kita bilang ya. Jadi kalau misalnya 我很想去你家. Saya pengen banget ke rumah kamu ya. Boleh juga sih pengen banget ya. Jadi 很想去你家，但是我这个星期没有时间. Tapi minggu ini saya nggak punya waktu ya. Itu. Jadi inginnya di bawah si yao sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kalau hal-hal penting silakan teman-teman pakai yao. Kalau pengen banget silakan pakai 想要. Kayak gitu sih ya kalau mau dibedakan benar-benar. Nah, selain itu mereka punya arti yang lain, 2 dan 3. Semoga kejawab ya. Oke ya, berarti teman-teman cukup jelas untuk 想要 sama 想要.
Jadi kalau ekspresi-ekspresi kayak gini sebenarnya perlu banget nonton juga. Jadi itu dapet, oh dia pakai begini ya, dia pakai begini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah tanya saya satu judul lagu Hao Xiang. Nah di situ artinya apa teman-teman kalau gitu? Saya mau tanya. Hao Xiang He Ni Zai Qi, mungkin itu lagu lama ya. Pernah sering sekali ya orang nanya saya itu. Ya, Hao Xiang He Ni Zai Qi. Karena dia keluar Hao Xiang He Ni Zai Iqi gitu ya. Berarti di situ pengen banget gitu ya. Hao Xiang He Ni Zai Iqi. 不是感恩，不是 rindu. Jadi apa namanya teman-teman perlu sesuaikan sama konteks ya. Dia lirik lagunya begini soalnya. Eh, 和你在一起，在一起-nya nggak cukup saya tulis bawah ya. Iya, teman-teman pasti berpikir, oh kangen dong ya karena siang. Iya, kalau kita artikan direct, iya, misalnya cuman judulnya cuma Hao Xiang. Nah ini saya masih belum bisa artikan Hao Xiang ini artinya apa ya? Nah begitu dengar lagunya, oh Hao Xiang di situ konteksnya sangat-sangat pengen ya. Hao di situ jadi hen, artinya sinonim dengan hen. Cuma karena dia lagu, mungkin lebih gampang nyanyi adalah Hao Xiang. Hen Xiang, sama. Pengen banget. Heni dengan kamu, 在一起, bersama. Ya, jadi perlu banget ya ditentukan dari konteks kalimat. Makanya kalau teman-teman kadang tanya satu kosakata misalnya Hao Xiang. Nah, ini Hausiangnya kalau cuma itu oke, kita bisa artinya kangen ya. Tadi ada beberapa teman-teman kasih respon kangen. Iya, misalnya saya tulis ya di atas ya. 我好想你 ah. Pernah dengar orang bilang gitu kalau nonton film kadang-kadang suka ada ngomong begitu. Betul benar nggak? 我好想你呀. Kalau gitu ini siangnya artinya apa? Iya, rindu, kangen, betul. Ini konteksnya rindu. Tapi kalau hao xiang he ni zai qi, di sini jadinya pengen gitu ya. Pengen banget ya bersama-sama dengan kamu, maksudnya barengan sama kamu. Di sini zai qi-nya maksudnya selain bersama yang langsung arti bersama-sama, bisa juga artinya ya maksudnya hidup bersama kamu ya kalau dari konteks lagunya. Jadi teman-teman bisa lihat ya dari dua contoh kalimat siangnya ternyata berbeda arti. Sampai sini cukup jelas. Jadi memang perlu banget kadang-kadang kalau teman-teman cuma tanya saya haus ya, terus masukin lagi ke sini kan, kok beda gitu ya. Nah, saya butuh kalimat kadang-kadang karena memang dia sesuai konteks dia ada beberapa arti soalnya ya. Jadi siang itu ternyata ada ingin, kangen, berpikir kayak gitu. Sampai sini apakah cukup jelas? Jadi lain kali kalau lagi dengar lirik lagu juga oke, saya mau lirik apa ya dengerin kalimat lengkapnya lagi supaya konteksnya nggak salah karena dia punya beberapa arti. Kecuali satu huruf cuma satu arti ya masih oke ya kita bilang oh udah pasti artinya ini kayak gitu. Nah itu pertanyaan pertama dari Xiaoming. Kita lanjut dulu ya. Dia ada beberapa pertanyaan berikutnya. Yang kedua, 1.200.000 saya bayar separuh dulu. Oke. 1.200.000 teman-teman masih ingat dulu saya ajarin bilangan ya sebentar. Ini sudah di screenshot. Kalau sudah saya akan next ya. Liriknya Hao Xiang oke Bu Feni ya nanti bisa cari di internet sebenarnya banyak. Cuman kalau sama ada artinya nanti coba saya liatin ya. Kalau yang ada lirik ada artinya biasanya sih kadang-kadang orang bikin ya. Teman-teman di sini yang ada tahu mungkin boleh share juga. Nanti kalau ada saya cariin ya Ibu Feni ya. Oke. Jadi iya betul Haus yang dia belum gabung sama siapa gitu ya kita agak ragu antara kangen artinya sangat kangen atau sangat pengen gitu ya. Nah, begitu dia kalimat yang muncul yang bawah ya jadi sangat pengen ya. Sangat ingin maksudnya.
sangat ingin bersama-sama dengan kamu. 好想好想和你在一起. Sudah di screenshot semua? Kalau sudah, saya mau lanjut berikutnya. Ya, kangen ya tadi. 我好想你啊. 我好想你啊. Oh, saya kangen banget nih sama kamu ya. Jadi kangen atau rindu sama. 好了吗? Oke, kalau sudah, berikutnya kita bahas 1.200.000. Bahasa Mandarinnya gimana, teman-teman? Ya, 120万, 对. 120万. Jadi sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Karena di bahasa Mandarin 1 juta itu adalah 100万. 100万 itu adalah 1 juta ya. Ini dulu kita bahas tentang bilangan, udah pernah bahas ya. 100万 adalah 1 juta. 120万. 100万. Jadi dia caranya tutup 40 di belakang ya, kalau teman-teman masih ingat. Jadi tutup dulu yang belakang itu jadi one. Sorry. Saya ganti warna ya. Bagi teman-teman yang bingung nggak apa-apa, kalau belum pernah ikut sesi itu mungkin agak bingung gitu ya. Jadi gini. Oke. Tutup 40. 40 ini adalah apa? 40 ini adalah 10.000. Nah, 10.000 di bahasa Mandarin adalah one. Ya kan ya? Nah, terus 120 bahasa Mandarinnya adalah 120. Kan habis tutup 40 tinggal 120 kan? 120 dalam bahasa Mandarin adalah 120. Makanya disebut 120万. Kalau logikanya ya. Jadi hafalannya adalah cuma basic-basic. Misalnya, 10.000 berapa, 1.000 berapa, 100 berapa. Nah, baru naik ke atas ini masih gampang. Tinggal tutup ya. Dulu kita belajar nutup-nutup, bener nggak? Waktu di kelas ya, kayaknya ada kali ya setahun yang lalu ya. Nah, oke. Terus dia tanya, 1.200.000, saya bayar separuh dulu. Oke, bahasa Mandarinnya gitu ya. 我付一半. Bayar separuh itu adalah saya 我付一半. Ya, kosakatanya mungkin kita ada beberapa sudah pelajari ya. 一半. Pan itu artinya setengah. Ya kan ya? 一半 masih ingat. Fu ini bayar. Bayar setengah atau separuh. 我付一半. Kejawab ya. Jadi kalau misalnya mungkin ini konteksnya lagi beli barang kali ya. Jadi misalnya oke, harganya 1.200.000, saya bayar separuh dulu. 1.200.000-nya tinggal tambahin ya mata uang apa. Kalau 120万 misalnya RMB berarti teman-teman masih ingat nggak RMB bahasa Mandarinnya mata uang China? Ya, kuai boleh, cuman kuai itu sebenarnya beberapa negara ya. Kuai itu sebenarnya kayak dolar. Misalnya kayak Singapura semua pakai kuai sebenarnya ya. Iya, tuh renminbi. Jadi 120万 misalnya 1.200.000 RMB. Berarti renminbi. Renminbi. Jadi RMB yang teman-teman kenal ini singkatan dari RMB. Ya. Sorry. Lumayan mudah kan ya. Dia cukup konsisten berarti ya. Jadi renminbi sebenarnya singkatan dari RMB ya. Renmin itu masyarakat, rakyat. Pi itu adalah uang ya, uang rakyat, uang masyarakat. Renminbi. Jadi kalau nanti teman-teman memang konteksnya dagang, ya perlu ditegasin ya. 120万是什么? 120万 tun. Tun itu rupiah. Terus renminbi ya teman-teman sudah tahu, atau 美元
Itu jadi perlu dikasih mata uang di belakang supaya jelas. Nah, misalnya contoh teman-teman berdagang lah ya. Nah, maka bilang oh 120万人民币我付一半, berarti saya bayar separohnya ya. Terus dia tanya lagi pertanyaan berikutnya. Ini teman-teman screenshot dulu ya. Mungkin kita harus ganti halaman berikutnya. Sisanya nanti. Bagaimana mau bilang sisa pembayaran hutang? Oh, sisanya nanti. Sisa itu adalah 剩余. 剩余的 nanti itu maksudnya gimana? Mau dibayar kapan? Misalnya 剩余的下个月我付给你 misalnya ya. 剩余itu sisa. Mau sisa apapun ya, sisa barang, sisa ini utang, semua sih sama sih ya. 剩余的 misalnya bulan depan gitu ya, saya baru bayar lagi. 剩余的下个月我再付. Boleh juga ya. Ini dia cuma bilang sisanya nanti gitu ya. Oke, sisanya nanti. Nah, biasanya kita perlu kasih tahu ya, maksudnya sisanya mau dibayar kapan. Ya, kalau hubungan bisnis ya perlu jelas ya mau dibayar kapan. Sudah di screenshot? Ini di luar dari materi, kebetulan ada yang chat untuk tanya ya. Jadi teman-teman bagi yang merasa pusing, nggak apa-apa dengerin aja ya. Ini memang tidak ada di materi kita. Halo, sudah semua? Halo, oke, saya lanjut ya. Jadi sisa itu adalah sheng. Yu itu sisa. Nah, kayak kalimat saya, sheng yu de 下个月, misalnya contohnya bulan depan ya. 下个月我再付. 再 artinya apa? Lagi ya. Saya bayarnya bulan depan lagi ya. Sisa makanan 剩余的饭菜. 剩余 itu sisa. Sisa apa saja sebenarnya ya. 下个月 sebentar ya, saya kasih pinyin dulu. 下个月我再付. 再nya again, artinya lagi gitu ya. Saya bayar lagi itu bulan depan ya. Lagi again. Fu-nya bayar ya, tadi sudah ada. 下个月 bulan depan. Terus 剩余的 itu sisa. Sisa apa saja sih? Sisa duit, sisa utang. Yang ini kan konteksnya dia bilang utang gitu ya. Mungkin orang si Xiaoming pikir sisa utang itu ada istilah lain, enggak sih. Sisa apa aja? Tadi sisa makanan, sisa duit gitu ya, sisa utang yang di konteks ini gitu ya, saya bayarnya misalnya bulan depan ya, 下个月. Tadi pertanyaan Diana, sisa makanan tuh kayak kita misalnya hari ini masak apa, terus malam makan masih ada sisa gitu ya, namanya 剩余的饭菜, 饭和菜 ya. Tempat saya nggak cukup, saya iniin ya, saya kotakin ya, biar nggak ini. Jadi kita bilang 剩余的饭菜. Sorry ya, nggak cukup jadi kepotong-potong. 饭菜. 剩余的饭 itu nasi, 菜 adalah lauk ya. 饭菜. Oh, misalnya contoh kayak kita kerja di restoran, terus apa ya? Maksudnya restoran tuh kadang-kadang ada sisa lauk, tapi sisa itu bukan maksudnya sisa apa tamu, bukan ya, maksudnya sisa di dapur ya, kadang-kadang nggak habis dijual, betul nggak? Jadi nggak mungkin mereka besok panasin jual lagi kan. Jadi biasanya misalnya kayak 他们的员工打包回去, misalnya contoh gitu ya. Tapi kayaknya setahu saya memang nggak boleh ya, takutnya kenapa-kenapa, bener nggak? Akhirnya dibuang, bener nggak? Teman-teman mungkin tahu hal ini. Nah, jadi misal contoh lah ya, contoh, oh, 剩余的饭菜大家可以打包回去. 打包 itu bungkus bawa pulang ya. Misalnya contoh ya, atau contoh lah kita masa-masa buat makan rame-rame. Nah, tapi ada sisa lagi di
maksudnya sisa bersih gitu ya, teman-teman paham kan? Nah, mungkin orang bilang ya udah 剩余的饭菜大家可以打包回去，打包itu bungkus bawa pulang ya, take away daripada dibuang misalnya contoh gitu. 剩下 boleh, 剩余 juga boleh. Sia-nya yang mana? Sia adalah sia yang biasa. Sia, coba. Saya langsung tulis di sini ya. Sama dengan kalau teman-teman pernah dengar 剩下, sisa. Sama. 剩余、剩下都可以。剩下的、剩余的，下个月我再付。剩下的饭菜大家可以打包回去。Teman-teman boleh bungkus bawa pulang. Sampai sini cukup jelas. Sudah penuh ya, saya mau ganti halaman. Oke, jelas ya. Kalau gitu saya keingat satu. Oh, ini sudah hitam. Oke, saya keingat satu yu. Mungkin teman-teman pernah belajar, kita pernah belajar waktu mau Imlek gitu ya. Kenapa Imlek harus makan ikan gitu? Ada yang masih ingat? Iya, Imlek masih makan ikan karena yu yang ini bacanya gitu ya, bunyinya sama dengan ikan. Sebentar ya, saya lingkarin. Yu sama ini, yu yang bawah ini yang saya kotakin itu adalah ikan. Yu yang di atas adalah, masih ingat? Yu berarti sisa, betul. Tiap tahun ada sisa itu maksudnya ada tiap tahun ada sisa duit yang banyak, ada sisa makanan yang banyak ya, makanya disebut nian nian you yu. Seperti itu ya. Jadi ini ucapan bagus gitu ya kalau kita mau Imlek gitu biasanya orang bilang oh nian nian you yu. Jadi diucapin semoga tiap tahun gitu kita selalu bersisa ya, tiap tahun ada sisa. Ada keberlimpahan ya. Mungkin saya ganti kosakatanya jadi keberlimpahan. Karena banyak berlimpah-limpah makanya nggak habis-habis gitu ya. Ada keberlimpahan. 所以大家过年的时候要吃鱼 gitu ya, ada lebih betul, ada keberlimpahan, nggak pernah kekurangan itu maksudnya ya. Jadi makanya dipercaya kalau Imlek itu ya harus makan ikan. Ya, ini kepercayaan. Silakan di screenshot dulu. Jadi Shengyu ya tiap tahun berkelimpahan ya. Sisi Yunita ya, setiap tahun ada sisa. Sisi Ibu Rina, Ibu Lili ada lebih betul. Nian Yu masih ingat ya. Sisi Taja. Silakan di screenshot dulu. Stephen Lim tanya, kalau tersisa apa Mandarinya? Jangan sampai ada yang tersisa. Jangan sampai ada yang tersisa. Konteksnya berarti jangan sampai ada yang ketinggalan gitu maksudnya ya. Puyao, kita bisa bilang puyao wang le. Misalnya puyao wang le 全部的东西 boleh. Jangan sampai ada yang bersisa, habisin gitu ya. Kalau gitu mungkin kita langsung bilang 把全部的饭菜都吃完. Biasanya gitu. Jadi dia nggak bisa cuman maksudnya satu terus taruhin satu gitu ya, satu konteks langsung kaku ditaruhin satu, nggak, tergantung konteks sih. Nah, jangan sampai ada yang tersisa, misalnya contoh duit lah ya. Kita bilang, oke, saya kasih kamu 1 juta ya hari ini karena kamu ulang tahun, 1 jutanya mesti dihabisin, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau kita bilang di situ konteksnya duit, berarti 你要把钱全部花光，花光，钱 duit, 花 itu menghabiskan duit, 光 artinya habis. 花完 boleh lah, 花光也可以. Jadi tergantung konteks Steven. Nggak bisa, maksudnya oh ya udah satu kita taruhin lagi satu situ. Enggak, dia tergantung konteks sih. Nah, kalau yang tadi 饭菜 berarti 把全部的饭菜都吃完, jangan sampai ada yang bersisa ya. Seperti itu. Kalau barang berarti maksudnya jangan lupa kelupaan barang-barang tertentu kayak gitu. Nah, kira-kira menjawabkah Steven? Bu Keci ya. Jadi ya perlu ada misalnya
konteksnya apa, baru nanti bisa masuk itu ya kalimatnya. Jadi memang nggak semua langsung kita bisa gantiin kayak gitu. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Pertanyaan dia ketiga, double pesan. 2 kali pesan barang yang sama. Double pesan ya. Maksudnya mau ngomong double pesan gitu ya. Double pesan kita boleh bilang, 我多订了一份. Saya tulisin ya, biar teman-teman nggak bingung. Saya ganti dulu. 我多订了一份. Tuh banyak. Ting artinya pesan. Bentar ya, saya tulisin dulu. Tuh banyak ya, jadi kelebihan di sini. Di sini jadi kelebihan. Saya kelebihan pesan 1 packs. Event itu 1 packs. Untuk barang boleh, untuk makanan boleh. Secara umum event. Misalnya cateringnya atau makan siangnya saya kelebihan pesan 1, ya sudah saya kasih buat Yunita gitu ya. Misalnya lagi makan siang, terus Yunita mungkin belum pesan, saya bilang, 我多订了一份午餐，待会儿给你. Nanti saya kasih kamu ya. 多订了一份 double pesan maksudnya ya. Kelebihan pesan 1. 多订了2份 berarti kelebihan pesan 2 kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya produk ini saya kelebihan pesan 1. Nah, berarti double kan. Nah, produk ini bagaimana bahasa Mandarinnya, teman-teman? Produk ini masih ingat? Saya tulis di atas ya. Ya, 这个产品对. Kalau 这个产品产品 pinginnya di atas ya. 这个产品. Jadi produk ini saya kelebihan pesan 1. Nah, itu boleh ya. Kalau memang konteksnya perdagangan atau mau bilang, saya mau batalin dong gitu ya. Jadi bilangnya, produk ini saya kelebihan pesan 1. 这个产品我多订了一份. Boleh nggak dibatalin? Apa itu boleh nggak dibatalin? 可以取消吗? Mungkin ini maksud dia ya. Saya tambahin aja ya, kalau walaupun pertanyaannya dia nggak begitu ya. Saya double pesan, boleh dibatalin nggak? 可以取消吗？取消 itu batal, cancel. 可以 boleh 取消吗? Apakah boleh dibatalin? Betul. 可以退货. Kalau 退货 itu retur, Ibu. 不太一样. 退货 itu barang udah sampai kita, baru kita retur. Mungkin barangnya ada cacat. Kalau 取消 berarti batal, barangnya belum sampai ke kita. 有点不一样. Saya boleh ganti halaman. 退货, kita belajar 退烧, 有没有? 退烧 itu demamnya turun. Tapi kalau 退货 berarti retur barang. Teman-teman sudah terima barang, barangnya ada cacat atau barangnya nggak sesuai pesanan, beda warna, beda apa segala macam. Retur itu namanya 退货. 取消 batal ya, 取消. 取消 batal, cancel bisa banyak konteks ya. Batalin pesanan, batalin meeting ya. 今天这个会议我要取消了. Jadi meeting hari ini saya perlu batalin, 因为我临时有事, karena saya tiba-tiba ada urusan, 取消. Kayak gitu ya. Terus misalnya mau pergi traveling kita batal, 取消. 取消 itu dia umum banget ya. Apapun bisa kita namanya batal ya, 取消. Halaman ini sudah di screenshot. Ini 产品 H ya. CHAN. Oke. 产品 ini produk. Sebelum saya ganti halaman,
Nah, 所以不一样啊。Kalau retur bisa jadi dia ganti lagi barang yang sesuai teman-teman ya, mungkin dia salah kirim. Nah, kalau取消benar-benar dari kitanya nggak mau gitu ya, kelebihan satu packs. Jadi kita nggak mau beli banyak-banyak kayak gitu, 取消. 取消 ini adalah batal. Boleh dibatalin nggak ya, 取消. 取nya ini Bu, gini. 取消. Mungkin dia pertanyaannya nggak lengkap ya, dia cuma bilang double pesan bahasa Mandarinnya apa. Saya tambahin ya, kalau double pesan mau batal, 可以取消吗? Boleh dibatalin nggak? Sudah? 好了吗? Sudah di screenshot? Kalau sudah, saya lanjut dulu ya. Oke. Saya lanjut dulu tadi komennya Ibu Rina adalah tweet. Kita ada 退货. 退货 itu artinya retur. Nah, misalnya teman-teman kalau berdagang sama orang, baca term and condition-nya ya. Baca 里面所有的规则和条件. Jadi teman-teman baca semua term and condition, apakah boleh retur. Misalnya 他说不可以退货, berarti benar-benar nggak boleh retur ya. Teman-teman mesti cek spesifikasinya udah benar belum. 退货 itu adalah retur barang ya. 所以不太一样ya. Kalau 取消 batal, 退货 itu kita udah dapat barang, tapi nggak sesuai, kita mau retur, mau kembalikan ke si penjual. Oke, saya lanjut dulu ya, teman-teman mungkin masih screenshot. Saya transfer, 汇款, ada kata lain nggak? Nggak ada. 汇款 itu adalah transfer ya, itu sudah kalimat bisnis, kalimat yang sangat formal sekali. 汇款. Saya tulisin ya buat teman-teman semua. 汇款 artinya transfer uang ya. 款 ini adalah bahasa formalnya duit. 汇钱可以吗老师? 可以的, tapi dia formalnya harus 汇款 ya. Dia sudah satu kesatuan namanya 汇款 transfer uang ya. Terus再来, saya mau pesan, 我要订单, 我要下订单 biasanya ya. 我要 sebentar ya. 我要下订单 sorry. 我要下订单. Uh, 我要下订单, saya mau pesan. Biasanya sih ada siap. Saya mau pesan, mau order, maksudnya mau PO, mau bikin orderan gitu ya. 我要下订单. Misalnya teman-teman sudah lihat barangnya, bagus nih. Ya sudah, saya mau masukin, mau pesan barang gitu ya sama si apa produsennya gitu ya, yang bikin barang, misalnya pabriknya. Jadi kita boleh bilang 我要下订单. Kadang-kadang orang bilang 我要下单 cukup. Saya mau pesan, mau order gitu ya. Pasti happy kalau kita dengar customer kita bilang, oh oke, 我要下订单, 我要下单 boleh ya. 下单. Silakan di screenshot dulu, layar saya sudah penuh sambil kita lihat ya pertanyaan berikutnya. 好了吗? Sudah? Coba ya, saya lihat ke chat. Diana, 转账. 转账 transfer juga, tapi pakai ZH ya, 不是 ZH. Oke, saya tulisin di belakang ya, 转账. Ini sudah ya, oke, 等一下啊. 转账, 转账 juga boleh transfer ya. 转账.
pakai Z, bukan Z ya, 转账 itu sebenarnya gini, 转 itu kan kayak muter gitu ya. Nah, 账 ini adalah account. Jadi 转账, 我转账给你. Dari rekening saya ke rekening kamu itu namanya 转账. Ini lebih bahasa sehari-hari. 我们说转账, transfer. Nah, kalau yang 汇款 itu benar-benar bahasa bisnis. Jadi misalnya saya sebagai penagih gitu ya, saya telepon perusahaannya, saya bilang, 先生您好，我是什么什么公司的财务部. Misalnya contoh ya, saya adalah perusahaan bla 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 bagian keuangan 财务部. 我们公司问您什么时候汇款.汇款 ini benar-benar bahasa formal sekali kayak gitu ya. Nah, kalau 转账 itu kayak biasa-biasa, misalnya, oke, saya nanti transfer 老师呀，我待会儿给老师转账也可以了，可以汇款也可以吗？可以，boleh boleh ya, dua-duanya boleh. Sebentar, tadi ada yang saya kelewatan nggak? Oke, sudah ya. Barangnya tidak sesuai Ibu Ana. Maksudnya yang bagian mana ya? Sebentar, saya balik dulu ya. Ini barangnya tidak sesuai, yang ini Ibu. Retur. Ya, maksudnya barangnya tidak sesuai, mau diretur gitu ya. Namanya 退货. Jadi barangnya kita udah terima, nggak sesuai dong sama keinginan kita, sama pesanan kita. Jadi kita retur ya. 打款 也可以 Ibu Loren ya. Ini bahasa口语. Jadi 我打给你. Kadang-kadang di sehari-hari ya. Nah ini 打款. Tanya tak pukul gitu ya. Tapi 我打给你. 我打100万给你. Itu bahasa gaul ya. Jadi kita bilang, yaudah saya transfer 1 juta. Nah, 我打100万给你. Tanya yang mana? Tanya mukul. Tapi di situ teman-teman tahu, oh 打款. 打就是 transfer, bahasa sehari-hari, bahasa ngomongan juga ya. Jadi bahasa ibaratnya di masyarakat tuh dipakai gitu ya. 我待会儿打给你. Tanya di situ antara teman-teman itu tahu bahwa lagi ngomongin konteks transfer duit. Jadi dia bilang 待会儿 itu nanti gitu ya. 我打给你就是打钱的意思，打款可以 Ibu Loren ya. Bahasa pergaulan sehari-hari. Oke, Ibu Ana kejawab untuk retur barang kalau nggak sesuai adalah 退货. Sampai sini oke, sebentar ya. Saya lanjutin dulu, pertanyaannya masih ada. 汇款, pesan sudah, minta list 表格, list harga maksudnya ya. Xiaoming mungkin kali ini nggak ikut kali ya. Oke, kalau gitu saya asumsi saya dulu ya, karena pertanyaannya kurang jelas. Ini kan minta list 表格. 表格 itu tabel ya. Tabel, mungkin tabel harga maksudnya ya. Oke, kalau gitu kita anggap ya pertanyaannya tabel harga, karena mungkin orangnya juga nggak hadir. Oke, sudah? Kalau sudah, saya lanjut dulu ya. Jadi saya mau minta list harga. Mungkin teman-teman berdagang sama orang sana mau minta list harga barang berapa. Kalau gitu, 价钱表格, 价钱 itu adalah harga ya. 价钱. 价钱表. Sebenarnya cukup sih, nggak usah pakai nggak usah pakai 表格 lengkap gitu ya. 价钱表也可以. 价钱表. 表, sorry. Ini daftar harga. Oke. 价格表可以吗？可以。价格. Mungkin nanti teman-teman ada dengar 价格 sama harga. Piaunya adalah list, tabel ya. Nanti sebentar saya tulisin. Nah, ini sama daftar harga. 价钱表, 价格表都可以. Oke. Nah, piaunya adalah tabel ya, table. Tabel apa? Tabel harga, tabel apa? Misalnya kita ada tabel-tabel gitu ya, seperti itu. Namanya 价钱表, 价格表. Silakan di screenshot dulu
sudah penuh juga ya. Oke. 好了吗？好，我们再看一下大家给我写什么啊？teman-teman yang tulis di chat ya. Ibu Lena, 老师 yang tadi dong, maksudnya tadi yang mana? Eh, eh, tadi yang mana Ibu Lena? Terus kalau kita ke resto minta daftar menu. Kalau daftar menu namanya caitan. Oh ya, sudah dibantu jawab sama Diana ya, caitan. Ya, jadi memang yang tadi saya bilang sama Steven, misalnya kan teman-teman bilang daftar menu, sorry, daftar harga. Kalau gitu ini saya adopt gitu ya, saya langsung bilang daftar menu gitu ya. Jadi tinggal ada piaunya. Enggak, belum tentu. Makanya daftar menu kita bilang caitan. Ya, jadi nggak bisa memang plek gitu ya, kita jeplak langsung taruh. Ada beberapa hal nggak bisa. Memang dia punya kebiasaan ya. Maksudnya kebiasaan artinya dia memang punya kosakata itu. Jadi nggak bisa ya udahlah daftar harga. Ya udah harga saya buang, daftarnya saya ambil gitu ya, nggak bisa, dia nggak bisa plek 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 gitu gitu ya. Nah oke, ini kalau sudah caitan itu menu ya, daftar menu. Caitan, caitan itu adalah menu, menu makanan, menu makanan kayak ke restoran ya, teman-teman mintanya menu makanan. Ya, kejawabnya tadi ada Diana bantu jawab, 谢谢你。再来是 Ibu Ana, katalog. Kalau katalog adalah mulu, 不一样。Sebentar ya, mulu, katalog. Eh, katalog barang ya. Sampai sini cukup kejawab. Ya, jadi memang ada beberapa dia ini nggak bisa langsung kita tempelin gitu ya. Pusing nggak bisa ya. Jadi kita bilang tergantung konteks ya. Mulu. Atau kalau misal mau lengkap ya, katalog produk, 我们说产品的目录. 产品 tadi udah ya. Daftar katalog produk seperti itu ya. Ya, Caitan sudah, terus oh ya, Xiaoming ikut ya. Daftar pesanan kita, 我的订单表. 可以, boleh. Piaunya itu umum sebenarnya, tabel apa saja. Jadi tinggal tambahin 订单表, 可以的, masih boleh. Masih, maksudnya orang paham ya, nggak ada arti lain juga. Silakan yang mau screenshot. Jadi kalau mau lengkap daftar katalog produk berdasarkan pertanyaan Ibu Ana adalah 产品目录 ya, daftar katalog produk. Bukaci Ibu Ana. Kita lanjut dulu ya pertanyaan berikutnya. Saya buka dulu. Oh, tadi 表格 berarti udah ya. 老师 kata-katanya benar nggak? Saya mau bayar, 我要付钱. 对, benar. Tadi kayaknya ada deh. Sebentar ya. 我要付钱. 看一下. Oh, 我在付. Oh, 付一半. Ya, 付钱. 对, 我要付钱. Benar. Saya mau bayar ya. Tadi kita bahas 付. Oke, saya tulisin ulang bagi teman-teman yang mau catat boleh ya. Sebentar. 我要付钱. Saya mau bayar ya.
我要付钱，对，付 bayar 钱 uang ya. Saya mau bayar. 对sudah benar. Kata-katanya sudah benar ya. 我要付钱. Sebentar. Masih ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada ya. Jadi ya memang kadang-kadang ada beberapa bisa kita langsung ambil ya. Nah, tapi kadang-kadang beberapa konteks nggak bisa. Daftar menu tadi sama daftar harga, daftarnya di situ udah beda kosakatanya. Terus sama katalog produk itu juga sudah beda ya. Mereka memang punya sendiri-sendiri sih. Jadi nggak bisa kayak oh ya udah ambil gitu ya tempel, belum bisa. Yang memang sudah punya dia sudah punya. Kalau yang belum kayak istilah baru, kadang-kadang saya ajarin teman-teman ya, oh ini bisa loh dia ambil untuk pakai di konteks ini lagi. Kayak gitu. Semoga kejawab. Cukup jelas? 都清楚了吗? Kayaknya sudah ya, sebentar saya. Oh, ada yang saya ketinggalan ya, Ibu Liin. 老师下午好，请问挥手与招手有什么区别吗？挥手和招手 yang saya tahu ya Ibu ya, sedikit saja sih bedanya ya. Sebentar, saya tulisin jadi teman-teman yang ikut mungkin bisa ikutin juga gitu ya. 挥挥手, kita kayaknya belajar 挥挥手, 对吗？挥手还有招手 sedikit berbeda, hampir mirip. 招手 bahasa Indonesia kayaknya sama deh. 挥手 itu gini. Sebentar ya, saya lihat di layar teman-teman lihat tangan saya. Tangan saya. 挥挥手. Jadi melambaikan tangannya itu gini. Kalau 招手 itu ada kayak teman-teman kalau panggil orang itu namanya 招手. Teman-teman paham maksud saya? Sebentar ya, ini kelihatan nggak tangan saya? Nggak, kalau 挥挥手 itu kayak bye-bye, 挥挥手 atau melambaikan tangan. Kita di sini loh, kita di sini. Itu 挥挥手. Kalau 招手 itu ada gerakannya, maksudnya manggil ke sini. Sini, sini, sini. 招手. Awe-awe gitu ya. Oh, saya malah nggak tahu bahasa Jawanya. Tapi sedikit berbeda. Kalau kita bilang di bahasa Indonesia sama melambaikan tangan. Cuman 招手 和挥手有点不一样, sedikit berbeda. Ya, kalau 挥手 itu kayak kita bilang, "Hai, kita di sini." Tangannya telapak tangan kita lurus gitu. Nah, kalau 招手 itu kita tangannya itu telapak tangan hadap ke bawah terus kita gini-gini. Sini sini sini. Itu namanya 招手. Sedikit berbeda. Ada yang boleh bantu saya bahasa Indonesianya? Tapi kalau teman-teman merasa apa ya? Nggak usah terlalu inilah, sebenarnya hampir-hampir mirip sih. Cuma kalau mau dibedain seperti itu ya. 挥挥手, melambaikan tangan. Jadi, hai kita di sini gitu ya. Tapi nggak ada ajakan, ke sini dong, itu 挥挥手. Tapi kalau 招手 itu sini sini, kita di sini, ayo makan ke sini. Jadi tangannya itu ngajakin juga, itu namanya 招手. Mungkin teman-teman bingung kali ya, bahasa Indonesia kayaknya sama aja ya, melambaikan tangan. Ya, kalau manggil-manggil suruh ke sini itu 招手. Ya. Tadi ada yang bilang 招手猫. 招手猫itu apa? Teman-teman taruh si kucing itu di toko gitu ya, benar nggak? Nah, itu namanya 招手猫, 不是挥手猫. Mungkin itu akan lebih jelas ya. Memanggil. Melambaikan tangan untuk memanggil supaya ke sini gitu ya. Melambaikan tangan untuk menyuruh datang. Itu namanya 招手. Ya, 大致上是一样，但是有点不一样ya, namanya 招手猫. Mau itu kucing. Namanya kucing apa? Kucing hoki ya? 招手猫. Coba ya, saya lihat dulu teman-teman paham nggak? Kalau nggak nanti saya yang paham doang ya.
Ya, Zhao Shoumao. Ya, oh Ibu Li Ying yang ngomong. Ya, Zhao Shoumao tuh kucing hoki bukan teman-teman? Yang buka toko pakai kucing. Ada kan kucingnya taruh-taruh buat supaya orang datang, bener nggak? Makanya disebut Zhao Shoumao. Kucing hoki ya namanya ya. Ya, sedikit berbeda. Nah, karena teman-teman ini saya kasih ya, saya keingat. Teman-teman pernah dengar 招财进宝? 招财进宝就是这个招. 招财进宝 itu kata-kata ketika Imlek, benar nggak? Ya, maksudnya 招财进宝. Cai itu kekayaan. Pao itu juga barang-barang berharga ya. Cai pao itu kekayaan. Jadi makanya disebut 招财进宝. Kita berharap kalau kita ucapin ke orang, semoga di tahun yang dia akan lewati itu, dia bisa memanggil datang semua kekayaan untuk dia. Itu kira-kira ya, maksudnya ya keberlimpahan, kemakmuran, kesehatan, impiannya tercapai, ya semua ya terkandung di dalamnya, itu doa yang bagus, namanya 招财进宝. 所以我们不说挥财进宝，不是的，我们说招财进宝 ya. Saya akan tulis, ini sudah selesai. Kucing, ya kucing panggil rezeki lah, atau kucing hoki ya, saya nggak tahu istilah teman-teman apa nih. Kucing hoki bukan? 招手猫 ya, jadi ya kalau ini pasti tahu semua ya, kucing yang taruh di toko terus tangannya ngelambai-ngelambai gitu ya, nah itu namanya 招手, karena dia suruh orang datang buat jadi customer kan. Ya, oke. Nah kalau teman-teman mau tahu lagi, oh bedanya, bentar ya, 招财 jinnya masuk, 进宝. Ini kalau teman-teman beli lampion ya, itu suka ada 招财进宝. Cai sama pao. Cai adalah kekayaan, pao adalah barang-barang berharga. Cao panggil datang gitu ya. Oh iya, tangan saya muncul tuh. Ini cao. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jin itu masuk. Jadi ya kalau kayak tempelan di lampion, terus tempelan di tuilian, tuilian itu merah-merah yang ditempelin di samping pintu rumah ada, itu namanya tuilian ya. Nah, itu suka ditulisin kata-kata yang bagus. Nah, kata-kata yang bagus salah satunya adalah 招财进宝. Sorry, 招财进宝. Artinya ya semoga mendatangkan gitu ya rezeki, keberlimpahan, kemakmuran, pokoknya semua yang bagus ya. Nggak cuma duit sih sebenarnya 招财进宝 ya. Mendatangkan, jadi memanggil datang gitu ya, makanya pakai 招, mendatangkan kemakmuran, keberlimpahan, rezeki, semuanya lah teman-teman tulis ya. Kemakmuran, rezeki, makanya disebut 招. Ya, panggil datang ya, namanya 招, 招财进宝. Sampai sini cukup jelas, jadi hui he zhao bu tai yang ya. Sedikit berbeda ya, Ibu Li Ying. Dari nada dari tangannya sih ya. Zhao-nya nada satu Ibu. Ya, tadi saya keliru salah tulis. Zhao nada satu. Sampai sini cukup jelas. Zhao cai jin bao. Nggak nyangka ya. 时间到了是吧? Nggak berasa ya. Saya pikir masih setengah jam lagi. Ya, 树大招风就是这个招, betul. Jadi memanggil datang kan ya. Tangannya begitu ya, teman-teman kelihatan bedanya. Sampai sini cukup jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Sebelum saya berakhir ya, jadi hui shou he zhao shou. Harusnya dengan beberapa contoh kayak zhao shou mau, terus ada zhao cai jin bao, teman-teman paham, oh zhao-nya itu seperti apa ya. Ya, bukaci Ibu Li Ying ya, jadi berbeda sedikit ya. Oke. Pau-nya ini barang berharga Ibu Lena. Pau pei.
barang berharga，就是这个宝 berharga ya. Oke. Halaman sebelumnya, oke, silakan ya. 招手和挥手 oke. Sudah semua kayaknya sebentar. Iya. Kucing yang panggil rezeki ya. Bolehlah teman-teman beli kucing itu terus tempelin ya. 招手猫 kucing yang panggil-panggil rezeki ya, boleh ditempelin jadi hafal kosakatanya ya. OK，好吧，那我们今天就到此下课，谢谢大家，谢谢班长，再见。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，谢谢班长，老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，再见。谢谢老师。再见。